We most impressed with Volkswagen Polo. Very well built, very reliable. We also impressed that way Volkswagen make Jetta not only tough old good, but give it big old good too. Yes, we Japanese. Pasti pernah penasaran, gimana mobil-mobil ini yang dulunya berbentuk kotak dan kaku kayak gini hampir menyerupai batu bata dan kini bisa berubah bentuk menjadi kendaraan desain yang lebih estetis dan aerodinamis. Jika diperhatikan, bagian-bagian sisi mobil modern sekarang lebih membulat dan halus. Mungkinkah evolusi desain mobil ini terinspirasi dari bentuk sebutir peluru yang dirancang menembus udara lebih efisien? Oke, semuanya kita akan bahas evolusi catatan perjalanannya dari awalnya era boxy sampai ke desain curvy di video ini. Enjoy dan selamat datang di Raw Tech Media. Di tahun ini menjadi tahun persaingan ketat antar industri otomotif di dunia, seperti Jepang, Amerika, dan kawasan industri Eropa. Ini adalah tahun persaingan menghadirkan kendaraan yang terbaik. Tiga kawasan negara ini yang bergerak pada sektor otomotif melakukan perombakan total pada produksi kendaraan yang dikeluarkan. Khususnya pada mobil. Momentum inilah para desainer dan insinyur meluapkan kreativitasnya dari struktur mesin, bodi mobil, dan juga aspek dari teknologi yang akan diterapkan. Mobil yang lebih efisien yang memaksimalkan pada sistem aerodinamis pada kendaraan bermobil. Yap, pastinya ini tekanan dari semua industri otomotif. Kita lihat di mobil Supra generasi ketiga. Emang jelas banget sih pabrikan Jepang ini nge-retouch kembali di mobil ini. Di generasi yang sebelumnya masih berbentuk desain boxy atau kotak. Ini bukan cuma satu merek pabrikan Jepang. Hal yang sama dilakukan pabrikan lain seperti Nissan Skyline R32, Toyota Swarer Z20, Honda Civic, dan juga pabrikan Mazda pada Miata. Mobil-mobil ini memang masuk ke tipe sport, tapi ini sebagai acuan ekspor mobil Jepang ke berbagai negara yang mempengaruhi mobil lainnya masuk ke negara lain. Setelah Jepang, coba kita geser ke negara paman Sam, yaitu Amerika. Buick LeSabre ini adalah ikon komersial yang dipasarkan oleh General Motor. Untuk pertama kalinya di tahun 91 sampai dengan 92, sangat terlihat jelas perubahan bodi yang ditawarkan di mobil ini. Dari fitur teknologi lebih canggih serta standar safety yang baik dari generasi sebelumnya. Ya memang, masuknya tahun 90, mobil-mobil yang memiliki desain kotak sudah sangat tidak diminati oleh pasar global. Data ini menunjukkan penurunan drastis antara tahun 1979 sampai dengan 1989, baik dari pabrikan pasar Amerika maupun Jepang. Pindah dari dua negara tadi, coba kita lihat dari pasar Eropa. Dari pabrikan Eropa, dorongan mobilitas yang lebih efisien pun sama. Mobil Porsche 911 misalnya. Standar kemewahan pabrikan Jerman ini pun seperti acuan tren berpengaruh di pasar Amerika. Dari desain bodi dan fitur teknologi yang ditawarkan maupun dari segi mesin. Ya, sebenarnya mobil pabrikan Eropa ini sudah melakukan eksplorasi desain bodi melengkung lebih dulu di tahun 60-an. Sama halnya pabrikan Eropa lainnya, yaitu BMW pada E28, Audi 100, dan juga Mercedes-Benz R107 SL Class. Lantas, bagaimana perubahan mobil ini bisa terjadi? Coba kita flashback ke era boxy tahun 70. Mobil-mobil keluaran tahun ini diklaim populer dengan desain kotak yang lebih praktis. Sebagai contoh, Volvo 240 ataupun G-Class dan mobil lainnya di zaman ini. Ya, katanya sih desain kotak ini memang desain terbaik. Dari pengaplikasian mesin dan penempatan parts lainnya, kita bisa memahami dengan keterbatasannya pada teknologi. Beberapa dekade sebelumnya pun pembuatan desain mesin masih menggunakan material seperti tanah liat maupun kayu. Banyak keterbatasan untuk pengembangan struktur geometris, aerodinamika, kendaraan bermobil yang lebih mudah dan murah. Produksi mobil di tahun ini seperti pada kaca depan mobil, memiliki desain tegak dan datar. Hal sekecil ini pun menjadi catatan yang kurang efisien di suatu kendaraan. Di satu sisi, bahan bakar yang sangat tinggi, ini pun menjadi penentu keputusan seseorang untuk membeli kendaraan di sektor roda 4. Kita lihat, eskalasi industri minyak dunia meroket sampai dengan 8 kali.
Data ini menunjukkan dari tahun 1970 sampai 2004 yang awalnya harga minyak sekitar 3 US dollar melesat sampai dengan 32 US dollar per barel. Harga ini menjadi kesinambungan di sektor otomotif. Mobil-mobil impor dari luar Amerika pajaknya naik sampai 34%. Pajak ini juga mempengaruhi untuk warga Amerika yang ingin membeli mobil lebih efisien dan ramah lingkungan. Sedangkan mobil-mobil Amerika yang diproduksi tahun ini, baik dari cc mesin maupun bobot, mobilnya sendiri memiliki volume yang sangat besar. Saat itu, Amerika juga dikenal era Malais. Kenaikan harga pada industri otomotif tapi juga berpengaruh di seluruh ekspor mobil di dunia. Selama perkembangan evolusi desain di dunia otomotif sampai saat ini, dari yang sebelumnya memiliki desain kotak sampai dengan bulat, dan juga perubahan dari segi teknologi dan minat pasar global. Semuanya mengalami perubahan, sampai pada kendaraan listrik atau dikenal juga dengan electric vehicle. Pertanyaannya, apakah pengaplikasian desain kotak ini akan sustainable di dunia otomotif yang menggabungkan unsur curvy, tekno, dan retro?